Saya merupakan mahasiswi aktif di Inaifas Kincong Jember. Saya prodi bimbingan konseling Islam. Nah, tujuan saya membuat video ini hanya ingin memberi informasi kepada kalian, juga sebagai memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Inteligensi yang diampu oleh Bapak Ahmad Rudi Masruhin, MPD, mengenai tentang pengertian teori dan juga faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu kecerdasan. Kecerdasan merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Nah, kecerdasan ini sendiri berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik. Cepat tanggap dalam menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar suatu keterangan. Terus ada beberapa para ahli yang mengartikan tentang kecerdasan itu sendiri. Yang pertama, menurut Anita E. Wolford, kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan umumnya. Itu merupakan kecerdasan menurut Anita E. Wolford. Terus ada beberapa para ahli lagi. Di sini saya menyebutkan menurut David. Menurut David ini, inteligensi atau kecerdasan sendiri adalah kemampuan bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Jadi ada juga maknanya sama. Dari kesimpulan para ahli, bisa saya simpulkan adalah kemampuan seseorang itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran seseorang serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Itu teori menurut para ahli arti dari kecerdasan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan itu sendiri, yaitu pertama faktor bawaan atau faktor biologis. Di sini faktor kecerdasan yang ditentukan oleh sifat dibawa sejak lahir. Faktor kecerdasan bawaan atau biologis ini adalah faktor kecerdasan yang sifatnya dibawa sejak lahir. Faktor bawaan juga menentukan batas kesanggupan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan ke perbuatan pada suatu tujuan dan ini merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Terus yang kedua yaitu faktor kematangan. Di mana setiap organ dalam tubuh manusia akan menghadapi pertumbuh dan perkembangan. Jadi organ yang baik, fisik maupun psikisnya, dapat dikatakan matang apabila menjalankan fungsinya masing-masing. Terus yang ketiga yaitu faktor pembentukan dan lingkungan. Pembentukan dan lingkungan ini adalah segala keadaan yang di luar diri seseorang itu yang mempengaruhi perkembangan kecerdasannya. Dapat dibedakan bentuk sengaja atau seperti yang dilakukan di sekolah, atau juga pembentukan tidak sengaja, pengaruh dari alam sekitar seperti itu. Terus yang keempat yaitu faktor minat dan bawaan yang khas. Minat yang mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu
Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, kayak gitu. Terus motif menggunakan dan menyelidiki di luar atau manipulasi itu dari 11 manipulasi dan eksplorasi. Nah, yang dilakukan dalam dunia luar itu lama-kelamaan timbullah minat terdapat sesuatu. Minat itulah yang mendorong seseorang untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor kebebasan. Nah, kebebasan di sini berarti apa? Berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan suatu masalah. Nah, terkadang metode itu setiap seseorang itu berbeda-beda cara mengatasi suatu masalah. Ada yang tidak pernah memikirkan masalahnya, ada juga yang dengan cara pergi ke tempat yang sepi, ada yang berteriak, ada yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan rinci, mencari akar permasalahannya. Nah, jadi metode itu bebas menurut mereka, kemampuan mereka sendiri seperti itu. Nah, manusia di sini memiliki kebebasan dalam memilih metodenya dan bebas pula memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi masalah dalam kehidupan kita itu adalah suatu kebutuhan juga. Tanpa masalah kita sulit untuk beranjak atau berpikir secara matang atau dewasa. Nah, dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan inteligensi atau kecerdasan itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan menurut saya mengenai kecerdasan yaitu kecerdasan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kepada pola pikir manusia tersebut. Dan faktor yang sangat mempengaruhi dalam kecerdasan seseorang yaitu faktor lingkungan juga faktor biologis. Nah, sekian dari saya pemaparan mengenai pengertian dan teori juga faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf dan mohon kritik dan sarannya dari teman-teman bisa diketik di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe